Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang bertanya pada saya ini terkait apa perbedaan antara sujud. Pertama sujud sahwi, kedua sujud tilawah, dan ketiga sujud syukur. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita Ustaz bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Pembahasan tentang sujud, terutama sujud sahwi, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah, merupakan pembahasan yang sebenarnya sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab, tetapi belum familiar di telinga atau di sebagian kalangan masyarakat kita, terutama di masyarakat-masyarakat yang awam belum mengetahui secara pasti apa itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud sahwi adalah sujud untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat seorang mukmin. Misalnya ada yang menjadi sebab-sebab sujud sahwi, diantaranya ketika ia lupa beberapa bagian dari sunnah ab'ad di dalam sholat. Jadi kalau misalnya lupa untuk kunut, lupa untuk tasyahud awal, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga misalnya terjadi suatu ketika ragu-ragu tentang jumlah rakaat dari sholat yang sudah dikerjakan. Misalnya sholat zuhur, apakah 4 rakaat atau karena dia ragu 4 akhirnya naik lagi, tapi takutnya itu justru adalah 5 rakaat. Nah ini juga dikerjakan 5 rakaat misalnya atau 4 rakaat, tetapi yang jelas dia ambil yang paling membuatnya yakin, kemudian nanti ditutup dengan sholatnya dengan sujud sahwi tersebut. Sujud sahwi dikerjakan 2 kali sujud seperti dalam sujud sholat biasa, dan ditutup dengan salam sholat seperti biasa. Kemudian ada sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW manakala seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa saja, maka kita mendapatkan semacam surprise misalnya, itu hendaknya kita melakukan sujud syukur sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah atas nikmat-nikmat itu yang kita syukuri, maka kita lakukanlah sujud syukur, dan itu cukup dilakukan 1 kali saja. Artinya tidak seperti sujud sahwi, sekali saja sujudnya dengan syarat dan ketentuan seperti dalam sholat. Artinya harus dikerjakan dalam keadaan suci, kemudian menutup aurat dan melakukan sujud tersebut. Karena sujud syukur dan sujud tilawah itu ketentuannya sama dengan sholat, yakni harus dalam keadaan suci dan menutup aurat, maka jika ada orang yang secara spontan melakukan sujud setelah mendapatkan nikmat tanpa ada ketentuan dia bersuci dan menutup aurat, maka itu belum cukup disebut sebagai sujud syukur. Misalnya ada pemain bola di tengah lapangan, begitu dapat gol langsung melakukan sujud, itu belum bisa disebut sebagai sujud syukur, tetapi hanyalah sebagai bentuk selebrasi atas keberhasilannya memasukkan bola ke dalam gawang saja. Menutup aurat dan melakukan sujud tersebut. Bacaan sujudnya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaannya, kemudian diakhiri dengan salam. Begitu juga sujud syukur ini sama dengan sujud tilawah, perbedaannya adalah pada sebabnya. Kalau sujud syukur disebabkan oleh kita mendapatkan minnah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud tilawah dilakukan manakala kita mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat sajdah ditandai biasanya di akhir ayat dengan tanda kubah masjid.
Dan biasanya ada keterangan di pinggir halaman tersebut menyebut as-sajdah atau ayat sajdah. Nah, ketika bertemu dengan kubah masjid di gambar ayat itu, baik membaca ataupun mendengar orang lain membacanya, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah pengerjaannya sama dengan sujud syukur sebagaimana yang sudah kami paparkan tadi. Jadi dengan bacaan yang sama juga dilakukan satu kali dengan syarat dan ketentuan seperti ketentuan dalam sholat, yakni harus bersuci dan menutup aurat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa kita amalkan bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.